Chapter 1981. Dalam radius puluhan ribu mil, semua makhluk hidup yang dapat merasakannya merasakan seolah-olah ada suara gemuruh di telinga mereka. Perasaan itu sangat aneh. Tidak ada suara, tetapi seperti bel besar yang berdenting di kepala mereka. Memekakkan telinga. Hampir di saat yang bersamaan, semua makhluk hidup merasakan dingin yang menusuk tulang. Bukan karena dinginnya cuaca di luar, tetapi karena gemetarnya hati mereka. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, tidak peduli seberapa berbakatnya mereka tidak dapat menghentikan rasa takut nyawa mereka dibekukan. Aolan, yang kekuatannya setara dengan puncak Dewa Emas, juga tercengang pada saat ini, pikirannya menjadi kosong. Meskipun dia segera melepaskan diri dari niat membunuh yang sedingin es itu, tidak dapat disangkal bahwa dia memang terkejut pada saat itu. Bahkan Aolan pun terkejut. Binatang iblis, yang kultivasinya jauh lebih lemah dari Aolan, seperti sambaran petir di siang bolong. Tidak peduli seberapa gila atau tidak rasionalnya binatang iblis itu, di hadapan niat membunuh gila yang dapat dirasakan dari setiap inci tubuh dan tulang mereka, rasa takut naluriah mereka terbangun. Mereka berdiri terpaku di tanah, mempertahankan postur asli mereka, tidak berani bergerak sama sekali. Ratusan binatang iblis jatuh terguling-guling ke tanah dalam posisi konyol itu, menyebabkan getaran hebat. Namun, itu tidak memengaruhi apapun. Semua binatang iblis di sekitarnya sama saja. Tak satu pun dari mereka yang terkejut dengan keributan ini. Terlebih lagi, mereka adalah binatang iblis Suan Immortal. Jika lebih rendah dari itu akan lebih buruk. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya ketakutan hingga celana mereka basah. Tubuh mereka lemas. Bagaimana mungkin ada binatang iblis yang mengamuk? Hanya ada binatang iblis yang sangat ketakutan. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa mempertahankan kesombongan mereka. Satu-satunya tempat yang tidak terpengaruh adalah Istana Naga. Mungkin para kultivator di gua tempat tinggal Sekte 10.000 Iblis juga tidak akan terpengaruh. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh pedang pemenggal abadi, itu tidak cukup kuat untuk menembus ruang. Pada saat itu, ahli Dewa Langit dari Sekte 10.000 Iblis tidak lebih baik dari binatang iblis lainnya. Bahkan jika itu adalah pencegahan biasa, tingkat niat membunuh itu sudah cukup untuk menaklukkannya. Terlebih lagi, pedang pemenggal abadi milik Yang Chen ditujukan untuknya. Setidaknya selama 3 tarikan napas, ahli Dewa Langit dari Sekte 10.000 Iblis tidak dapat bergerak. Tidak ada apapun dalam pikirannya. Pikirannya kosong sama sekali. Ketika dia akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk berpikir, dia terkejut karena mendapati dirinya terus-menerus bangkit. Namun, hanya itu yang dapat ia pikirkan. Satu-satunya hal yang dapat ia pikirkan adalah bahwa ia akhirnya mengerti bahwa ia telah dipenggal. Sosok Yang Chen tiba di sekitar tempat itu hampir bersamaan dengan pedang abadi pemenggal yang memenggal kepala guru Sekte 1000 Iblis. Dia mengulurkan tangan dan meraih gua gerbang gunung yang belum sepenuhnya pulih dan memasukkannya ke dalam mulut besar Xiao Tian. Kemudian dia mengulurkan tangannya lagi dan pedang pemenggal abadi jatuh ke tangannya dan juga memasuki mulut besar Xiao Tian. Gao Yue dan yang lainnya di Istana Naga tercengang melihat semua ini, seolah-olah mereka mengenal suami mereka untuk pertama kalinya. Mata indah Lady Fang Hua dan kedua keponakannya berbinar. Kekasih yang begitu mengagumkan adalah gambaran dalam benak mereka tentang pembunuh kejam dengan hati besi. Segera setelah itu, Gong Xunling tiba-tiba bereaksi dan bergegas keluar dari Istana Naga tanpa berkata apa-apa. Dia membuka peta geografis pegunungan dan sungai dan dengan cepat menempuh radius 10.000 mil. Semua binatang iblis yang dikejutkan oleh Yang Chen di daerah ini dikumpulkan ke dalam peta geografis pegunungan dan sungai. Meskipun binatang iblis tidak memiliki kecerdasan, mereka hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah kultivator. Semakin banyak peta geografis gunung dan sungai yang mereka kumpulkan, semakin kuat mereka. Sekalipun mereka tetap gila dan tidak dapat bangun, Gong Xunling masih dapat membunuh binatang-binatang iblis tersebut dan memurnikan mereka menjadi urat nadi roh berukuran sedang. Sayangnya, binatang iblis tingkat Suan abadi masih belum bisa mengambil inisiatif untuk mengumpulkannya. Namun, Gong Xunling tidak merasa kasihan. Aolan yang sudah bangun, mendapati bahwa Yang Chen telah memecahkan masalah terbesarnya. Dia sedikit marah karena malu. Hampir 1000 binatang iblis Suan Immortal telah menjadi sasaran kemarahan Aolan. Yang Chen telah menarik pedang abadi pemenggal dan niat membunuh. Binatang-binatang iblis itu juga terbangun dengan sangat cepat. Namun, kebangkitan, mereka hanya untuk kembali ke keadaan gila mereka sebelumnya. Menghadapi Aolan yang mengamuk, mereka langsung bergegas maju. Gong Xunling tersenyum lebar saat berdiri di samping suaminya. Kemudian, dia menunggu mayat binatang iblis itu jatuh dan mengambilnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, lebih dari 1000 mayat binatang iblis Suan Immortal telah memasuki peta geografis sungai pegunungan. Xiao Tian juga dengan sangat bijaksana mempersembahkan gua gerbang gunung Sekte 10.000 Iblis. Gong Xunling dengan cepat menanamkan jejak spiritualnya sendiri di sana. Kemudian, dia melepaskan semua murid tingkat manusia abadi dari Sekte 10.000 Iblis dari peta geografis sungai gunung. Jumlah murid tingkat manusia abadi dari Sekte 10.000 Iblis jauh melebihi jumlah murid dari Aliansi 3 Sungai dan Sekte Holocaust. Jumlahnya hampir sama dengan gabungan kedua sekte tersebut. Kali ini, peta geografis sungai pegunungan memiliki hampir 1 juta prajurit baru. Kecepatan pemurniannya secepat kilat. Dalam waktu singkat, semua binatang iblis Suan abadi yang gila itu dibunuh oleh Aolan. Aolan juga terbangun dari amarahnya. Atas undangan Yang Chen, dia sekali lagi kembali ke Istana Naga. Apa itu tadi? Aolan secara pribadi mengalami niat membunuh yang mengerikan itu. Pada saat itu, rasa takut yang datang dari lubuk hatinya membuat Aolan sedikit tidak dapat melihat adik laki-laki yang baru saja dikenalinya ini. Dia tidak meragukan bahwa jika Yang Chen benar-benar ingin bergerak, dia mungkin juga akan mati di bawah pedang pemenggal abadi. Apa misteri di balik harta ajaib Yang Chen?
Aolan tidak bisa menahan rasa takutnya. Yang Chen telah membunuh puluhan ribu dewa emas Zenith Heaven di panggung pemenggalan dewa. Kemudian, orang-orang penting yang telah dibunuhnya adalah semua orang yang melampaui dewa sejati 10.000 kesengsaraan. Terutama 3 leluhur Taois murni dan Kaisar Giok serta Ibu Suri. Belum lagi Aolan hanya seorang dewa emas puncak, bahkan jika dia benar-benar telah menjadi dewa emas Zenith Heaven, jadi apa? Ketika saatnya merasa takut, seseorang tetap harus merasa takut. Awalnya, Yang Chen juga merasa takut. Namun, yang membuatnya takut bukan karena niat membunuh, melainkan karena kekuatan niat membunuh. Sebelumnya, ketika dia melepaskan niat membunuh, tampaknya niat itu tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa kali ini begitu menakutkan? Sekarang, Yang Chen akhirnya mengerti sedikit. Seharusnya orang yang melepaskan niat membunuh itu berbeda, jadi kekuatannya juga berbeda. Awalnya, Yang Chen melepaskannya langsung dari lautan kesadarannya. Sekarang, pedang pemenggal abadi yang melepaskannya. Keduanya tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama. Tidak peduli seberapa kuat niat membunuh yang dilepaskan seseorang, ada semacam kendali aktif. Namun, pedang pemenggal abadi berbeda. Pedang itu sendiri adalah senjata pembunuh. Pedang itu telah membunuh puluhan juta makhluk hidup. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pedang itu terkenal kejam. Itu adalah pedang pembunuh itu sendiri. Kombinasi sempurna dari niat membunuh yang dilepaskan oleh senjata pembunuh itu hampir memperluas niat membunuh pedang pemenggal abadi hingga batasnya. Kemudian, ada roh primordial kedua. Namun, roh primordial kedua telah menjadi roh senjata pedang pemenggal abadi. Senjata pembunuh dengan kecerdasan spiritual dapat menonjolkan hakikat senjata pembunuh. Tampaknya langkahnya ini hanyalah sebuah langkah jenius. Chapter 1982. Pedang terbang kehidupan milik adik kecil ini. Yang Chen masih harus menjawab pertanyaan Aolan. Sambil memikirkan masalahnya sendiri, Yang Chen berbicara dengan santai. Ada apa dengan niat membunuh itu? Aolan belum pernah melihat Yang Chen menggunakan pedang pembunuh abadi dengan kekuatan penuh. Di masa lalu, dia hanya melihat Yang Chen menggunakan pedang pembunuh abadi untuk menebas orang atau menggunakan lingkaran hitam itu untuk menghancurkan orang. Dia belum pernah melihat pedang pembunuh abadi menunjukkan kekuatannya. Sesuatu yang dapat membuatnya tertegun, seorang puncak dewa emas, untuk sesaat, jelas bukan hal yang sederhana. Adik kecil ini terlahir sebagai Algojo di dunia fana. Yang Chen tersenyum sambil menjawab, pedang ini awalnya memiliki api merah menyala. Adik kecil ini menggunakannya untuk membunuh puluhan juta binatang roh bawah tanah. Kemudian, pedang itu bergabung dengan setidaknya 4 harta karun ajaib dari senior Haus Darah Dao Iblis. Setelah itu, pedang itu bergabung dengan roh primordial kedua milik adik kecil ini sebagai roh benda. Saat niat membunuh dilepaskan, kultivator biasa bahkan tidak akan mampu menahan setengahnya. Kakak, kamu hanya tertegun sejenak. Dia sudah menjadi ahli terkuat yang pernah dilihat adik kecil ini. Bagian akhir perkataan Xiao Chen jelas memuji Aolan, mencoba membuatnya merasa lebih baik. Bagian awal adalah setengah kebenaran dan setengah kebohongan, yang juga dapat dianggap sebagai jawaban. Tentu saja, itu tidak bisa dikatakan sebagai kebohongan. Mereka hanya menyembunyikan sesuatu. Jika Aolan benar-benar tahu banyak hal, maka dia akan dapat membuat banyak koneksi berdasarkan bagian sebelumnya tentang Yang Chen sebagai Algojo. Ini dapat dilihat dari eselon atas gerbang surga mendalam. Mereka bahkan menduga bahwa Yang Chen adalah Algojo yang bertanggung jawab atas platform pembantaian abadi. Jika Aolan tidak bisa menebaknya sendiri, Yang Chen tidak akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan asal-usulnya. Ada beberapa hal, terutama latar belakangnya sendiri, yang tidak bisa Xiao Chen ceritakan terlalu detail kepada orang lain. Sepertinya saat kau bertanya tentang membunuh naga saat itu, kau tidak hanya bertanya. Aolan menghela napas saat mengingat pertanyaan yang Chen tanyakan padanya di masa lalu. Dengan senjata pembunuh yang begitu kuat di sisinya, masalah membunuh naga itu bukanlah kebohongan. Sebaliknya, Yang Chen benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Aolan baru saja selesai mendesak ketika tiba-tiba dia memikirkan sebuah kemungkinan. Dia melotot dan bertanya, kamu terlahir sebagai Algojo. Ya, Yang Chen mengangguk sambil tersenyum. Berdasarkan reaksi Aolan, dia pasti telah menebak sesuatu. Kalau begitu, saat kamu berada di dunia fana, apakah kamu menemukan awan merah di langit? Aolan bertanya dengan cemas sambil menatap Yang Chen. Ya, Yang Chen masih tersenyum sambil menjawab dengan yakin, tidak hanya itu, aku juga punya mimpi yang sangat panjang. Kali ini, Aolan menghirup udara dingin. Meskipun dia tidak melihat cincin merit, itu sudah cukup baginya untuk mengetahui latar belakang Yang Chen yang sebenarnya. Tentu saja, harta karun yang diperoleh Yang Chen memiliki sumber. Harta karun itu pasti diberikan kepada Yang Chen oleh seorang senior tingkat Raja Naga di pengadilan surgawi. Jika tidak, bahkan dia, keturunan sejati ras naga, tidak akan secara kebetulan ditemukan oleh Yang Chen. Setelah itu, Aolan segera melihat cincin merit di tangan Yang Chen. Yang Chen sengaja menunjukkannya padanya. Karena dia sudah menebak latar belakang Yang Chen tidak perlu menyembunyikan apapun. Ngomong-ngomong, Aolan mungkin satu-satunya yang bisa menebak latar belakang Yang Chen berdasarkan fakta bahwa ia adalah seorang Algojo. Bahkan para petinggi gerbang surga mendalam baru berani memastikan setelah melihat cincin pahala. Mereka jelas tidak memiliki pengetahuan sebanyak Aolan. Itu tidak benar, seharusnya ada satu orang lagi. Dia bahkan tidak tahu apakah Yang Chen adalah seorang Algojo sebelum dia yakin bahwa Yang Chen berasal dari platform pembunuhan abadi. Orang itu adalah kakak Li Cheng. Saat itu, dia hampir yakin akan hal ini ketika mereka bertemu. Dia hanya tidak mengatakannya dengan lantang. Kemudian, ketika Yang Chen bertanya kepadanya tentang penyempurnaan pintu masuk ke platform pembunuhan abadi, dia tidak tampak terkejut. Jelas, dia sudah mengetahuinya.
Setelah mendengar konfirmasi Yang Chen, Aolan juga terdiam. Sepertinya dia tidak tahu harus berkata apa. Aolan juga harus mencerna isinya dengan saksama sebelum dia dapat memutuskan apa yang harus dikatakan. Gadis-gadis itu juga merasa aneh ketika Aolan menanyakan pertanyaan ini pada Yang Chen. Mereka semua pernah mengalami senja merah di dunia fana sebelumnya. Namun, mereka tidak tahu apa yang terjadi selama kurun waktu itu. Dilihat dari penampilannya, sepertinya suaminya mengalami pertemuan yang tidak disengaja saat itu. Semua orang menjadi penasaran. Setelah berpikir sejenak, Aolan hendak berbicara ketika tiba-tiba dia melihat banyak pasang mata menatapnya. Mereka adalah istri Yang Chen, pembantunya, dan yang lainnya. Kali ini, Aolan tidak dapat mengatakan apa yang ingin dikatakannya. Dia berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Semua gadis itu adalah orang-orang yang cerdas. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa Aolan memiliki sesuatu untuk dikatakan yang tidak ingin diketahui semua orang. Segera, mereka semua dengan bijaksana pergi, meninggalkan ruang untuk Yang Chen dan Aolan. Aolai awalnya ingin tinggal dan mendengarkan apa yang Aolan katakan. Namun, Gao Yue menyeretnya pergi. Hal ini membuat Aolai begitu marah hingga ia bergumam, apa yang tidak bisa kau beritahukan kepada orang lain. Setelah waktu yang lama, Aolan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan agak gugup, siapa senior yang memberimu harta karun itu? Bahkan Aolan sendiri tidak tahu mengapa dia merasa gugup saat menghadapi Yang Chen. Sejujurnya, emosi seperti ini sudah lama tidak muncul dalam diri Aolan. Sudah begitu lama sehingga Aolan tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia merasa gugup. Sebenarnya, Aolan sudah menanyakan hal ini dengan sangat bijaksana. Selama seseorang bukan seorang algojo, seseorang hanya akan memiliki satu identitas, seorang tahanan yang menunggu eksekusi. Dengan bertanya seperti ini, Aolan mungkin memberikan sedikit muka pada Yang Chen dan tidak membiarkan Yang Chen merasa permusuhan. Lagi pula, bertanya langsung siapa yang Anda bunuh dapat dengan mudah menyesatkan orang lain. Ao Guang, hanya Yang Chen dan Aolan yang hadir. Yang Chen tidak menyembunyikan apapun, langsung mengungkapkan nama Raja Naga Laut Timur. Beberapa rahasia tersimpan di dalam hatinya. Yang Chen juga merasa tidak nyaman. Sekarang, dia akhirnya bisa mengungkapkannya kepada seseorang yang mengerti. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu sudah cukup bagi Yang Chen untuk melepaskan sebagian rasa frustrasinya yang terpendam. Apa? Ketika Aolan mendengar nama terkenal dari ras naga ini, dia menghela napas lega. Dia menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan dan akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, aku baru tahu itu dia. Kakak kenal Raja Naga? Yang Chen bertanya karena penasaran. Meskipun Xiao Chen telah membunuh Raja Naga Laut Timur, dia tidak memiliki dendam terhadap Raja Naga. Aolan mungkin memahami hal ini dan tidak akan melampiaskan amarahnya kepadanya karena telah membunuh Raja Naga. Melihat Aolan, dia sepertinya ada hubungan darah dengan Ao Guang. Aolan juga merupakan anggota klan kerajaan. Dia seharusnya merupakan keturunan Ao Guang. Dia adalah leluhurku, Aolan menjelaskan kepada Yang Chen setelah beberapa saat. Ini sesuai dengan harapan Yang Chen. Setelah menjelaskan hubungan mereka, Aolan melanjutkan, hanya dia yang tahu di mana benda-benda ini berada. Hanya dia yang akan ditangkap oleh para kultivator itu. Setelah bertahun-tahun, dia tidak berkembang sama sekali. Dia masih hanya tahu cara memurnikan harta karun dan tidak tahu cara bertarung. Dia pantas mendapatkannya. Chapter 1983. Para dewa yang dibunuh Yang Chen di platform pembunuhan dewa semuanya memiliki karakteristik khusus, kemampuan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Orang-orang terkenal yang bisa bertarung, Lu Dongbin, Neza, Yang Jian, dan seterusnya, semuanya tidak ada. Praktis mustahil untuk menangkap para ahli tingkat itu hidup-hidup. Bahkan menjadi misteri apakah mereka berhasil menjaga mereka tetap hidup atau tidak. Para ahli ras naga bahkan lebih berani. Ras naga adalah ras petarung yang kuat. Mereka terlahir sebagai ahli yang melampaui para pembudidaya iblis manusia. Sangat mengejutkan bahwa Raja Naga Laut Timur berhasil ditangkap. Dengan penjelasan Aolan, Yang Chen mengerti mengapa Raja Naga Laut Timur ditangkap hidup-hidup. Ternyata Raja Naga Laut Timur begitu asyik memurnikan sehingga ia mengabaikan pertempuran. Sekarang setelah Xiao Chen menjelaskannya, itu masuk akal. Meskipun dia ingin tahu lebih banyak tentang rahasia ras naga, Yang Chen tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Xiao Chen telah membunuh leluhur Raja Naga Laut Timur dengan satu serangan pedang. Meskipun tidak ada dendam pribadi, ini jelas bukan saat yang tepat untuk mengatakan ini. Setelah menahannya cukup lama, Yang Chen hanya bisa mengatakan sesuatu yang sudah terlalu sering diucapkannya, kakak, tolong tahan kesedihanmu dan ikuti saja arus. Jelas bahwa Aolan agak gelisah ketika berbicara. Sebaiknya jangan membuatnya gelisah saat ini. Tidak apa-apa, aku hanya kehilangan ketenanganku setelah mengetahui berita sebenarnya. Aolan benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai seorang ahli. Dia segera menenangkan diri dan meredakan emosinya. Kemudian, dia menoleh ke arah Yang Chen dan mengamatinya dengan saksama sebelum berkata, dia bersedia memberimu benda itu, sepertinya dia menaruh harapan besar padamu. Dia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan, kata Yang Chen dengan tenang sambil memikirkan pertemuannya dengan Raja Naga Laut Timur. Itu wajar saja, kau bukan dari ras naga. Apalagi yang bisa dia katakan. Aolan tidak tahu perasaan macam apa yang dimilikinya terhadap Ao Guang, tetapi kata-katanya mengandung pengertian. Namun, karena dia memberikannya kepadamu, dia pasti berharap kamu dapat meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, kamu juga harapan terakhirnya. Jika dia merindukanmu, dia mungkin tidak akan mendapat kesempatan lagi. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Setelah Aolan mengatakan semua ini, dia tampak melampiaskan sebagian emosinya. Dia hanya mengurus urusannya sendiri dan mengambil sebotol anggur naga giok. Kemudian, dia menghabiskannya sekaligus dan kembali menjadi kakak Aolan di masa lalu.
Baiklah, jangan bicarakan dia. Mata Aolan tidak lagi menunjukkan kebingungan atau kenangan. Matanya menjadi jernih. Aku tidak bisa membantumu. Metode ras naga tidak cocok untukmu. Mungkin inilah sebabnya dia memberimu harta karun ini. Lakukan yang terbaik untuk menggunakan metodemu sendiri. Yang Chen mengerti apa yang dimaksud Aolan. Menurut Aolan, baik itu peta geografis gunung dan sungai atau lonceng emas, semuanya adalah produk yang belum selesai. Tanduk naga air api hanyalah material. Hanya pesawat ulang-alik laut gelap surgawi yang mendalam dan kait tali 5 elemen yang hampir tidak dapat dianggap sebagai produk yang lengkap. Mungkin karena mengikuti metode klan naga secara keseluruhan tidak akan mampu mencapai puncak, itulah sebabnya ia dilestarikan dan tidak disempurnakan lebih lanjut. Jika Yang Chen tidak menggunakan metode klan naga sama sekali, dia mungkin bisa menerobos. Selain itu, jika kau bertemu dengan ras naga yang bergerak melawanmu, biarkan mereka hidup jika kau bisa. Aolan menambahkan, jika kau benar-benar tidak bisa, bunuh mereka jika perlu. Ini adalah jawaban yang lebih jelas untuk topik sebelumnya tentang membunuh naga. Baiklah, kakak, Yang Chen berjanji dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Yang Chen bertepuk tangan 2 kali, dan para wanita mendengarkan suara itu dan berkumpul di sekitarnya. Tidak ada yang bertanya apa yang dikatakan Yang Chen dan Aolan. Bahkan Sun Qingsui, yang paling penasaran, tidak mengatakan apapun. Aolai seperti bayi yang berperilaku baik. Dia menutup mulutnya rapat-rapat dan tidak bersuara. Kita harus pergi, kata Yang Chen kepada gadis-gadis itu. Sekarang setelah kita mendapatkan barangnya, ayo pulang. Sekte Darah Merah, Sekte 10.000 Iblis, dan kediaman Gua Aliansi Tri Sungai semuanya berada di tangan Yang Chen. Dapat dikatakan bahwa manfaat terbesar dari operasi untuk melenyapkan aliansi Tri Sungai sudah berada di tangan Yang Chen. Yang Chen melahap semua murid, harta, warisan, dan segala macam sumber daya dari 3 sekte besar. Berbagai sekte besar hanya memperoleh beberapa wilayah, urat nadi spiritual, dan sumber daya mineral. Paling banyak, mereka membunuh beberapa lawan dan memperoleh beberapa rampasan perang. Semua keuntungan yang tersisa menjadi milik Yang Chen. Belum lama ini, ketika niat membunuh Yang Chen meledak, banyak kultivator pasti merasakannya. Tak lama kemudian, banyak kultivator akan datang untuk menyelidiki. Niat membunuh yang gila seperti itu meledak. Siapa yang tahu kalau itu adalah kelahiran senjata suci yang luar biasa? Jika dihadapkan pada hal baik seperti itu, siapakah yang tidak menginginkannya? Siapa yang tidak akan gila? Adapun apakah itu seorang kultivator yang tiba-tiba meledak, itu tidak mungkin. Dengan niat membunuh yang kuat, dia pasti telah membunuh banyak makhluk hidup. Biasanya, dia adalah seorang kultivator iblis yang tangannya berlumuran darah. Akan tetapi, apakah pembudidaya seperti itu benar-benar ada? Dengan niat membunuh yang kuat, namanya seharusnya menyebar luas. Siapa yang pernah mendengar tentangnya? Harus dikatakan bahwa ini adalah hasil dari perilaku rendah hati Yang Chen. Kecuali orang-orang di sekitarnya yang telah melihatnya meledak dengan mata kepala mereka sendiri dan mengalaminya sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator. Meskipun ini adalah tempat yang dirusak oleh binatang buas, selama ada sesuatu yang menggoda para pembudidaya, banyak pembudidaya pasti akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menjelajahinya. Ini adalah sesuatu yang sangat disadari oleh Yang Chen, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan pergi. Istana Naga 5 Elemen sekarang menjadi pesawat ulang-alik laut gelap surga misterius, dan pesawat ulang-alik laut gelap surga misterius adalah Istana Naga 5 Elemen. Ketika Yang Chen berbicara kepada semua orang, Istana Naga telah membawa semua orang ke bawah tanah dan meninggalkan tempat yang merepotkan ini. Suamiku, ahli dari Sekte Setan Ribuan itu masih memiliki tempat tinggal di sebuah gua kecil. Gong Sunling telah mengumpulkan semua yang ada di sekitarnya ke dalam peta geografis gunung dan sungai. Dia tidak lupa menyimpan tubuh ahli dari Sekte Setan Segudang. Kemudian, dia menemukan gua tempat tinggal di tubuhnya. Ada sekitar 1000 binatang iblis abadi Suan di sana. Hidup. Petik 2. Pria yang sangat kuat. Kekuatannya tidak terlalu hebat, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan binatang iblis. Kali ini, kekalahan keluarga Zhao tidaklah sia-sia. Jika mereka dapat memanfaatkan ahli seperti itu lebih awal, mereka mungkin dapat mengendalikan lebih banyak binatang iblis. Mereka bahkan mungkin dapat mengumpulkan pasukan binatang iblis dan maju serta mundur secara serempak. Bakat seperti itu sebenarnya digunakan untuk menjaga gua tempat tinggal. Sungguh pemborosan bakat. Sekte Setan Ribuan dikalahkan oleh pikiran sempit semacam ini. Ini juga memberi Yang Chen dan yang lainnya pelajaran yang kuat. Bahkan seekor singa akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap seekor kelinci. Terlebih lagi, beberapa sekte melawan 20 sekte, dan dia benar-benar berpikir untuk menahan diri. Akan aneh jika dia tidak kalah. Tentu saja, mungkin orang ini menyembunyikan sesuatu. Sekarang setelah dia meninggal, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Setidaknya, hal itu membuat semua orang mengerti bahwa ketika waktunya untuk mengerahkan segenap kemampuan, jangan berpikir untuk menahan diri. Lebih dari 1000 binatang iblis Suan abadi yang hidup membuat Gong Sunling sedikit khawatir. Binatang-binatang iblis gila ini hampir tidak memiliki kecerdasan. Mereka benar-benar gila. Berada di peta geografis sungai gunung agak menjadi kendala. Chapter 1984. Monster-monster ini tidak sama dengan para kultivator. Mereka berbeda dari monster-monster yang dikumpulkan Gong Sunling belum lama ini dan ditakuti oleh niat membunuh Yang Chen. Mereka tidak memiliki kecerdasan dan hanya mengandalkan insting. Mereka tidak mau berinisiatif untuk mengolah dan hanya akan menghancurkan. Itu sama sekali tidak membantu peta geografis sungai pegunungan. Sebaliknya, itu mengalihkan perhatian Gong Sunling untuk mencegah mereka menyerang dengan gila-gilaan dan menyebabkan kerusakan pada peta geografis sungai pegunungan.
Untungnya, monster-monster ini terperangkap di gua tempat tinggal dan belum dilepaskan ke peta geografis sungai gunung. Untuk sementara waktu, Gong Xunling tidak perlu khawatir. Namun, ada sekumpulan bom waktu di dalam, yang selalu membuat orang gelisah. Demikian pula, monster yang dikumpulkan Gong Xunling ditakuti oleh Yang Chen berada dalam situasi yang sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kultivasi monster tersebut relatif rendah. Peta geografis pegunungan dan sungai milik Gong Xunling dapat dengan mudah menekan mereka. Simpan saja supaya semua orang bisa berlatih. Yang Chen tidak langsung menghukum mati monster-monster itu. Meskipun mudah untuk membunuh mereka dan dapat menambahkan banyak urat spiritual ke peta geografis pegunungan dan sungai, sangat disayangkan jika mati sia-sia. Namun sayang sekali jika mati sia-sia. Kebetulan saja semua orang ingin berlatih. Berlatih di peta geografis gunung dan sungai juga merupakan ide yang bagus. Dengan hampir 1 juta kultivator manusia abadi yang membantu menyempurnakan peta geografis sungai pegunungan, efisiensi Gong Xunling sekarang sangat tinggi. Tubuh para monster yang dibunuh oleh Aolan mulai disempurnakan hampir di waktu yang bersamaan, tidak lagi dimulai satu persatu seperti sebelumnya. Ini juga menunjukkan bahwa kendali Gong Xunling atas peta geografis sungai pegunungan menjadi semakin berguna. Kebun obat-obatan yang Sekte Holocaust dan Sekte 10.000 Iblis susah payah kumpulkan semuanya terbang keluar dari gua kediaman gerbang gunung dan berkumpul di sisi Hana Mengyu, A, Su, dan A, B. Tepat di samping mereka, ribuan kebun obat-obatan mulai mencair pada saat yang sama dan menyatu dengan dunia tempat mereka berada. Diperkirakan Hana Mengyu dan yang lainnya belum pernah melihat pemandangan sebesar ini dalam hidup mereka. Mereka berada di lautan obat-obatan yang sangat besar, tetapi ada banyak ruang di sekitar mereka yang runtuh dan menyatu. Sekadar melihatnya saja membuat orang merasa terpesona dan merasakan keajaiban ciptaan. Yang Chen baru saja membawa rombongan itu puluhan ribu mil jauhnya dari lokasi asal mereka ketika sedikitnya beberapa ribu sosok menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Indra ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu bola-balik di area tersebut. Saat beberapa ahli saling bertabrakan, ledakan tak terlihat terdengar. Masih ada niat membunuh yang belum sepenuhnya hilang dari tanah, dan para petani di area itu masih bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Dan ini terjadi setelah meletusnya sedikitnya beberapa batang dupa, orang dapat membayangkan intensitas ledakan hasrat membunuh pada saat itu. Belum lagi hal lainnya, fakta bahwa seluruh tanah di area ini telah terbalik dan semua monster telah menghilang tanpa jejak sudah cukup untuk memberitahu betapa kuatnya harta ajaib itu saat muncul. Bisa dikatakan bahwa area ini pernah diserang oleh harta karun ajaib itu, dan semuanya telah hancur menjadi debu. Baru pada saat itulah situasi seperti itu akan terjadi. Tentu saja, harta ajaib yang baru saja muncul di dunia bahkan lebih menggoda. Sekarang, tidak ada jejak harta ajaib itu, tetapi tidak ada aura di sekitarnya, jadi harta ajaib itu mungkin masih ada di sana. Orang-orang yang datang tidak saling membunuh. Sebaliknya, mereka berpencar ke beberapa arah dan memeriksa area tersebut inci demi inci. Terlepas dari apakah itu di langit atau di bawah tanah, menggali 1 meter ke dalam tanah tidaklah cukup. Mereka harus menggali setidaknya 10 kilometer. Beberapa binatang iblis yang berhasil diselamatkan mencoba memasuki area ini, tetapi mereka langsung dipotong-potong. Pada saat ini, siapapun yang berani menghalangi atau mengganggu pencarian mereka terhadap harta ajaib itu akan menjadi orang pertama yang dibunuh. Yang Chen dan yang lainnya sudah jauh dan tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan jika mereka tahu, mereka hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Saat ini, mereka telah memperoleh manfaat terbesar. Yang perlu mereka lakukan adalah segera kembali ke sekte. Setelah itu, mereka akan membagi hasil rampasan setelah Gong Xunling perlahan-lahan menyempurnakan gua. Manfaat dari 3 sekte super cukup untuk mengubah keluarga Yang Chen, Aolan, dan Aolai dari bukan siapa-siapa menjadi orang terkaya di alam spiritual. Aolan dan Aolai tidak menolak bagian keuntungan Yang Chen. Aolan telah berusaha keras. Paling tidak, Aolan adalah alasan utama mengapa mereka bisa mendapatkan 3 gua tersebut. Hanya Aolai yang datang jalan-jalan. Dia pada dasarnya tidak melakukan apapun dan mendapat semua pujian. Namun, Yang Chen tidak keberatan berbagi beberapa hal dengan orang ini. Dalam hatinya, Aolai lebih menyukai Yang Chen. Karena masih butuh waktu untuk menyempurnakan gua tersebut, Aolan dan Aolai tentu saja tinggal bersama keluarga Yang Chen. Itulah yang Aolai inginkan. Pada akhirnya, Aolan merasa sangat tertekan tinggal di Istana Naga. Sepanjang perjalanan kembali ke Istana yang murni, Gong Xunling sedang memurnikan ruang kebun obat kecil dan mayat-mayat monster di sepanjang jalan. Ketika dia hampir bergegas kembali, tepat setelah batu matahari terbenam belum tiba di Istana yang murni, semua kebun obat kecil telah disempurnakan dan diintegrasikan, dan ribuan mayat monster telah menjadi urat-urat spiritual besar dan kecil. Pada saat taman pengobatan terakhir disempurnakan, basis kultivasi Gong Xunling dengan cepat menembus puncak alam abadi manusia. Awan malapetaka mulai berkumpul di langit. Malapetaka surgawi manusia abadi akan segera turun. Yang Chen dan yang lainnya tidak terkejut. Mereka menyebar dan melindungi Gong Xunling dalam radius 50 km. Mereka menunggu dengan tenang hingga dia menjalani kesengsaraan. Tidak ada yang meragukan bahwa Gong Xunling tidak akan mampu melewati ujian berat. Mereka hanya berjaga-jaga terhadap kultivator lainnya. Karena seseorang sedang mengalami kesengsaraan, ada banyak kultivator di Sungai Linyang. Tentu saja, ada orang yang datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Beberapa bahkan memiliki niat lain. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah keluarga Yang Chen, tidak ada seorang pun yang berani mempunyai pikiran jahat. Jika ada yang berniat meniduri istri tuan muda istana di Istana Cunyang, itu bukan karena mereka sudah bosan hidup. Sebaliknya, itu adalah keluarga atau bahkan anggota sekte yang sudah bosan hidup. Banyak kultivator merasakannya untuk sementara waktu.
Ketika mereka menyadari bahwa itu hanyalah kesengsaraan manusia abadi, mereka mengurungkan niat untuk bergegas datang untuk menyaksikan upacara tersebut. Hanya beberapa kultivator manusia abadi yang tertarik. Jika mereka dapat merasakannya dari dekat, akan bermanfaat bagi mereka untuk menjalani kesengsaraan mereka sendiri di masa mendatang. Saya khawatir orang-orang ini akan mengalami tragedi. Yang Chen merasakan para kultivator manusia abadi berkumpul di sekitarnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Mengamati kesengsaraan surgawi hanya untuk mendapatkan sedikit pengalaman. Bagaimana itu bisa menjadi tragedi? Aolan ada di sampingnya. Aolan tidak perlu repot-repot mengurusi hal kecil seperti itu. Dia hanya mengobrol dengan Yang Chen. Perkataan Yang Chen sedikit keterlaluan. Aolan tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Kakak, Yang Chen tersenyum pahit. Dia menunjuk ke awan kesusahan di langit dan berkata, lihatlah awan kesusahan ini. Seberapa kuat kesusahan Ahling? Kamu tidak peduli dengan pemandangan sekecil itu. Jika orang-orang kecil yang melihat kesengsaraan Ahling berpikir bahwa kesengsaraan abadi manusia di masa depan akan sekuat ini, apakah mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk berkultivasi? Aolan adalah dewa emas tingkat puncak. Tentu saja, dia tidak akan peduli dengan kesengsaraan dewa manusia belaka. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan hal ini secara tidak sadar. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, dia mendongak. Meskipun dia adalah dewa emas puncak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar. Chapter 1985. Awan kesengsaraan di atas kepala Gong Xunling sudah mulai terbentuk. Akan tetapi, berdasarkan penampakan awan kesengsaraan itu sudah memberikan kesan kesengsaraan abadi di bumi. Ini jelas merupakan kesengsaraan abadi manusia. Bagaimana bisa seperti ini? Sementara Aolan merasa bingung, kesengsaraan surgawi telah turun. Awan malapetaka yang padat menutupi seluruh langit, mengelilingi Gong Xunling di tengah, dan menghantam. Hanya dengan melihatnya dengan mata telanjang, Aolan dapat mengetahui bahwa jumlahnya lebih dari beberapa ribu. Ini adalah malapetaka manusia abadi. Para kultivator yang menyaksikan semuanya tercengang. Aolan tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia telah melihat kesengsaraan abadi manusia di alam spiritual puluhan ribu kali. Namun, tidak ada satupun yang semenyenangkan ini. Kesengsaraan abadi manusia biasa akan menimpa satu persatu. Kultivator yang sedang mengalami kesengsaraan akan menyelesaikannya satu persatu, dan kemudian semuanya akan berakhir. Namun, kesengsaraan surgawi di depan matanya bagaikan badai yang dahsyat. Berapa banyak ini? Yang Chen sangat berhati-hati memperhatikan pergerakan Gong Xunling. Karena dia takut indera spiritualnya akan mempengaruhi kesengsaraan surgawi, dia hanya berani menonton dengan matanya. Yang Chen sudah menduga situasi di depannya. Sudah ada jutaan kultivator di peta geografis Sungai Gunung Gong Xunling. Basis kultivasinya juga seperti ini karena perubahan pada peta geografis Sungai Gunung, jadi dia pasti akan menanggung serangan luar biasa dari kesengsaraan. Sekarang, semuanya tergantung pada apakah Gong Xunling sanggup menanggung tingkat kesengsaraan surgawi ini. Gong Xunling tidak mengecewakan penonton. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia tahu bahwa dia mengandalkan harta karun kehidupannya untuk memiliki kultivasi seperti itu. Oleh karena itu, dia tidak menghindari menggunakan harta karun kehidupannya untuk melawan kesengsaraan surgawi. Mereka yang percaya bahwa mengandalkan kekuatan sendiri untuk menjalani kesengsaraan adalah jalan yang benar tidak muncul padanya. Peta geografis berubah menjadi gulungan yang terbang mengelilingi Gong Xunling, menyerap semua kesengsaraan surgawi yang turun ke dalam gulungan tersebut. Gulungan itu terus berkedip dengan cahaya, dan setiap kali berkedip, kesengsaraan surgawi akan meledak. Seluruh gulungan itu berkedip-kedip karena cahaya kesengsaraan surgawi. Awalnya, gulungan itu hanya berkedip sekali atau dua kali. Kemudian, gulungan itu terhubung begitu saja, mengubah gulungan itu menjadi sumber cahaya terang yang memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Kadangkala, beberapa kesengsaraan surgawi diabaikan oleh gulungan itu dan menimpa Gong Xunling. Yang Chen tahu bahwa Gong Xunling sengaja menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menenangkan dirinya, yang mana bermanfaat bagi Gong Xunling. Dari awal hingga sekarang, Gong Xunling tidak menunjukkan kepanikan apapun. Semua kesengsaraan surgawi ditanggungnya dengan tertib, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan peta geografis. Dia selalu tenang. Melihat pemandangan ini, Yang Chen merasa lega dan menunggu dengan tenang. Seluruh proses tersebut hampir tidak dapat dianggap sebagai pengamatan upacara, tetapi upacara ini sama sekali tidak memiliki makna praktis. Upacara ini tidak memberikan referensi apapun untuk pengalaman pribadi seseorang, dan hanya dapat dilihat sebagai tontonan. Selain Gong Xunling, diperkirakan tidak ada kesengsaraan surga lainnya yang seperti ini, bahkan untuk Yang Chen. Yang Chen ingin sekali melihat seperti apa peta geografis itu setelah ditempa oleh begitu banyak kesengsaraan surga. Dengan kesengsaraan surga yang begitu dahsyat, jika digunakan dengan benar, diperkirakan setara dengan jutaan pembudidaya yang bekerja sama untuk memurnikan selama setahun. Kesengsaraan surga Gong Xunling, yang sama sekali tidak dapat dibedakan, berlangsung selama 6 jam penuh. Gong Xunling terbungkus dalam kesengsaraan surga selama 6 jam penuh. Ketika kesengsaraan surga terakhir jatuh, awan kesengsaraan menghilang, dan langit biru menjadi luas. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di kejauhan, Gong Xunling berdiri di tempat yang sama, peta geografis pegunungan dan sungai yang berubah menjadi gulungan gambar juga perlahan mereda dari kedipan, tidak lagi memancarkan cahaya, tampak seperti gulungan gambar biasa yang menguning, biasa-biasa saja. Namun, tatapan klan Yang, Aolan, dan Aolai semuanya tertuju pada lukisan yang biasa-biasa saja itu. Seolah-olah itu adalah lukisan terindah di dunia. Bagaimana? Yang Chen adalah orang pertama yang berlari mendekat. Dia tidak mengucapkan banyak kata selamat dan hanya bertanya langsung. Mereka sudah menjadi pasangan tua, jadi tidak perlu banyak formalitas. Mereka hanya perlu bertanya dengan cara yang paling intim.
Suami, meskipun kultivasinya sekarang satu tingkat lebih tinggi dari Yang Chen, Gong Xunling tetap menyapa Yang Chen seperti yang dilakukannya di akhir upacara. Kemudian, dia menjawab, saya telah menyempurnakan gua tempat tinggal pertama. Kekuatan kesengsaraan surga sangat mengerikan. Kekuatannya 10.000 kali lebih kuat daripada efek yang dibawa oleh para kultivator biasa. 6 jam kesengsaraan surga yang pada telah membawa efek penyempurnaan peta geografis ke tingkat yang lebih tinggi. Semua orang yang bergegas mendengar kalimat ini, dan mereka semua tersenyum. Rahasia yang disebutkan Gong Xunling hanyalah yang pertama. Namun, semua orang tahu bahwa itu adalah gua tempat tinggal aliansi tiga sungai. Sebelum mereka pergi, mereka hanya selangkah lagi. Sekarang, kesengsaraan surga telah membantu Gong Xunling menyelesaikan pemurnian terakhir. Di bawah tatapan Yang Chen dan yang lainnya, kultivasi Gong Xunling mulai meningkat lagi setelah dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi. Dia dengan cepat naik ke Dewa Bumi kelas 2. Kemudian, momentum peningkatan ini perlahan berhenti dan akhirnya stabil. Kita pulang dulu. Setelah itu, kita akan membagi rampasannya perlahan-lahan. Yang Chen melambaikan tangannya dan menahan semua wanita di Istana Naga. Mereka akan segera tiba di Istana Cunyang. Mereka belum kembali selama lebih dari 10 tahun. Lebih baik kembali ke sekte terlebih dahulu. Setelah bergegas kembali ke sekte, Yang Chen secara alami membawa semua wanita untuk mengunjungi para tetua. Dalam 10 tahun terakhir, banyak hal telah terjadi di alam spiritual. Namun, secara relatif, Istana Cunyang telah jauh dari pusat pusaran air. Pada dasarnya, tempat itu relatif stabil. Sekte itu juga berkembang dengan mantap. Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa terbesar di alam spiritual adalah penghancuran bersama aliansi tiga sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte Seribu Goblin oleh Sekte Utama. Di masa lalu, Sekte Utama pernah menargetkan keluarga Zhao. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan Sekte Super yang dikendalikan oleh keluarga Zhao. Skala pertempuran antara kedua belah pihak sangat besar. Tidak berlebihan jika disebut perang. Perang itu adalah masalah Sekte Utama. Namun, akibat perang tersebut secara langsung memengaruhi seluruh alam spiritual. Sisa-sisa aliansi tiga sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte Seribu Goblin dicari oleh seluruh alam spiritual. Ketika perang pecah, para pengikut dari tiga sekte yang tidak dapat kembali ke sekte tepat waktu menjadi korban yang menyedihkan. Menghadapi seluruh daftar orang yang dicari di alam spiritual, orang-orang yang beruntung bersembunyi di sudut dan berjuang untuk bertahan hidup. Orang-orang yang tidak beruntung terbunuh atau ditangkap. Kemudian, mereka dikirim ke sekte utama untuk mengklaim penghargaan. Butuh waktu 10 tahun penuh hanya untuk menangkap mereka yang lolos dari jaring. Sayangnya, mereka yang tertangkap hanyalah orang-orang biasa. Sebagian besar murid dari tiga sekte telah menghilang tanpa jejak. Tak perlu dikatakan lagi, mereka pasti dijemput oleh keluarga Zhao. Dalam hal ini, sekte utama sudah siap secara mental. Untungnya, lebih dari setengah kekuatan puncak dari tiga sekte telah terbunuh. Keluarga Zhao juga sangat lemah. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Dapat dikatakan bahwa sekte utama kembali dengan kemenangan besar. Akan tetapi, termasuk sekte utama, tak seorang pun menganggap enteng hal ini. Semua orang tahu bahwa keluarga Zhao tidak akan menyerah begitu saja. Masa damai saat ini mungkin untuk menenangkan para murid dari tiga sekte. Ketika masalah ini diselesaikan, itu akan menjadi hari untuk menyelesaikan akun dengan sekte utama. Chapter 1986. Setelah kembali ke sekte, Yang Chen tetap di sekte dan tidak keluar lagi. Gadis-gadis itu juga mengikuti Yang Chen dan dengan patuh tinggal di rumah kecil di Istana Naga untuk berkultivasi. Setidaknya begitulah yang terlihat oleh orang luar. Akan tetapi, pada dasarnya semua orang tidak berada di Istana Naga, melainkan di dunia geografis gunung sungai milik Gong Xunling. Gua tempat tinggal aliansi tiga sungai telah disempurnakan sepenuhnya dan menjadi bagian dari dunia geografis sungai pegunungan. Semua orang datang untuk mengagumi gua tempat tinggal yang besar ini. Harus dikatakan bahwa mampu menampung ratusan ribu pembudidaya aliansi tiga sungai dan menyediakan begitu banyak pembudidaya untuk berkultivasi. Tempat tinggal gua ini benar-benar sedikit mengejutkan. Luas wilayahnya saja mencapai radius ratusan ribu mil, beberapa kali lebih besar dari tebing matahari terbenam, sungai Linyang, dan laut kebencian yang terpisah. Sekte besar memang merupakan sekte besar. Hanya dengan melihat ukuran gua tempat tinggal ini, hal itu dapat terlihat. Penyempurnaan tempat tinggal gua yang besar ini telah menstabilkan peta geografis gunung sungai ke tingkat yang luar biasa. Sekalipun semua pembudidaya di sini menyerang tempat yang sama, mereka tidak akan mampu menghancurkan dunia ini. Tidak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia sebesar itu. Satu-satunya yang disayangkan adalah meskipun kultivasi Gong Xunling telah meroket dan mencapai bumi abadi tingkat 1, dia masih belum memiliki kemampuan untuk mengambil inisiatif mengumpulkan para ahli surga abadi dalam pertempuran. Ada pro dan kontra. Tanpa kekuatan serangan yang menentang surga ini, selama Gong Xunling dan peta geografis gunung dan sungai melindunginya, bahkan seorang ahli suan immortal tidak akan dapat melukainya. Harta rahasia sekte aliansi tiga sungai akhirnya terungkap kepada keluarga Yang Chen dan Ao Lan serta Ao Lai. Ini adalah harta karun rahasia aliansi tiga sungai. Setelah disempurnakan, harta karun rahasia itu ditumpuk di area yang luas, menunggu mereka maju dan memilih. Pilihlah yang kau suka, makin cepat kau mendapatkannya, makin lambat kau tidak mendapatkannya. Yang Chen memanggil semua orang dan memimpin untuk bergegas memasuki gunung harta karun. Dengan Yang Chen memimpin, para wanita tentu saja tidak ketinggalan. Bahkan Fang Hua dan para pelayan tidak terkecuali. Mereka semua bergegas masuk dengan gembira dan mencari apa yang mereka sukai. Sekalipun ini adalah dunia Gong Xunling, dan Gong Xunling dapat merenggut semua benda itu hanya dengan pikirannya, apa asyiknya memperebutkan benda-benda itu.
Gong Xunling juga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia langsung bergegas masuk dan melihat sekeliling. Jika dia melihat sesuatu yang bagus, dia akan membawanya ke sisinya terlebih dahulu. Aolan dan Aolai juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pesta pembagian harta rampasan ini. Aolai sama sekali tidak tertinggal, langsung mengikuti Yang Chen. Sosoknya yang tinggi bergerak di sekitar gunung harta karun, mencari harta karun yang menarik baginya. Sedangkan Aolan, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia terbang perlahan ke langit di atas gunung harta karun dan turun perlahan. Kemudian, dia meluangkan waktu untuk mengamati dalam waktu yang lama. Sesekali, dia mengulurkan tangan dan mengambil sebuah benda. Tidak seorang pun menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksa. Meskipun setiap orang dapat langsung mengetahui asal-usul ratusan dan ribuan harta dharma, pertanyaannya tetap sama. Apa gunanya melakukan itu? Permainan berburu harta karun mengandalkan penglihatan seseorang untuk menemukan harta karun tanpa diketahui siapapun. Ini adalah hal yang paling mengasyikkan. Kapankah pikiran seseorang paling jernih? Kepala musuh, dan situasi di depan mereka. Semua orang yang hadir tampak gembira. Mengambil beberapa harta dharma dengan santai, jika ditumpuk, akan melampaui Aolan dan Aolai yang terbesar. Lebih jauh lagi, barang-barang seperti itu menumpuk menjadi gunung. Berdasarkan kecepatan setiap orang, mereka tidak akan dapat menyelesaikannya bahkan setelah 100 tahun. Jika pikiran mereka tidak jernih sekarang, kapan mereka akan menjadi jernih? Hanya memilih harta karun saja sudah agak monoton. Ini bukan masalah bagi Gong Xunling. Semuanya sudah dipersiapkan. Ini adalah gerbang gunung inti Istana Cunyang. Rumah kecil Yang Chen terletak di perut naga bumi. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan. Tanpa ada yang perlu dikhawatirkan, semua orang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di sini. Jika mereka ingin berkultivasi, ada ratusan Vena roh kelas Dewa Surga. Jika mereka bosan, ada warisan lengkap aliansi 3 sungai yang tidak jauh dari sana. Di perpustakaan besar itu, ada ratusan ribu gulungan giok di rak-rak. Gulungan-gulungan itu tersusun rapi. Orang tidak dapat melihat ujungnya sekilas. Mereka dapat menemukan hampir semua jenis konten. Di arah lain, ada beberapa istana besar. Setidaknya ada ribuan tungku alkimia. Tidak kurang dari ribuan benih api dari alam spiritual di sekitarnya. Hampir semua benih api yang dibutuhkan untuk alkimia di alam spiritual dapat ditemukan di sini. Bahkan benih api yang tidak ditemukan Yang Chen di api terbakar surga Yin yang dapat ditemukan di sini. Tidak ada kekurangan tanaman obat. Hana Mengyu, Su, dan Abi belum memilah tanaman obat di kebun tanaman obat. Ada begitu banyak sehingga cukup bagi Yang Chen untuk digunakan dalam latihan. Metode kultivasi, persahabatan, kekayaan, semuanya dapat ditemukan di sini. Tidak berlebihan jika disebut sebagai surga bagi para kultivator. Selama seseorang menjadi kultivator, mereka mungkin akan begitu bahagia hingga mereka melupakan kampung halaman dan kampung halaman. Dalam menghadapi kekayaan dan sumber daya yang begitu besar, kondisi pikiran setiap orang secara alami akan membaik. Tidak peduli tentang memiliki segalanya dan berpura-pura tidak peduli tentang tidak pernah memiliki apapun adalah dua dunia yang sama sekali berbeda. Itu seperti surga dan bumi. Semua orang benar-benar menikmati kultivasinya. Benar sekali, itu menyenangkan. Berbeda dengan para kultivator yang berjuang keras untuk mencapai terobosan, kehidupan mereka hanya membosankan dari hari ke hari dalam kultivasi. Namun, tidak ada hal seperti itu di sini. Itu adalah pemandangan yang benar-benar membahagiakan. Bagi Yang Chen dan yang lainnya, kultivasi adalah hal yang membahagiakan. Ada keluarga, kekasih, wanita cantik, teman, dan banyak hal yang membahagiakan. Tidak perlu jatuh ke dalam kubangan kultivasi. Pengaruh kultivasi pada situasi ini terlihat jelas. Semua orang yang hadir adalah seorang jenius dengan nilai bawaan atau yang diperoleh secara penuh. Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Kultivasi mereka telah maju pesat. Berbeda dengan keluarga keluarga Zhao sangat bahagia. Di salah satu gedung inti keluarga Zhao, Patriark dan beberapa tetua mengerutkan kening dan mendiskusikan sesuatu. Belum menemukannya, Patriark menatap salah satu anggota keluarga yang datang untuk melapor. Matanya tampak membeku. Begitu banyak tanda rahasia yang tertinggal, tetapi tidak ada yang menemukannya. Patriark, tak satu pun dari mereka. Anggota keluarga itu merasa bersalah karena dipandangi oleh Patriark dan para tetua. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan dengan cepat menjawab, kami mengirim banyak orang untuk mencari mereka, tetapi tidak ada yang menemukannya. Apakah kamu sudah mengirim orang untuk mencari Vena roh yang tersembunyi? Seorang tetua di samping menyela dan bertanya. Tetua, kami sudah mencarinya. Anggota keluarga itu tidak berani lalai. Dia segera menoleh ke tetua dan menjawab dengan hormat, kami menemukan beberapa jejak aktivitas, tetapi kami tidak dapat menemukan 3 murid sekte itu. Anehnya, salah satu Vena roh di sekte 1000 iblis hancur. Selain itu, ada sesuatu yang aneh terjadi di sana. Petik 2. Apa yang aneh? Semangat semua orang bangkit ketika mereka bertanya serempak. Konon katanya harta karun yang tak tertandingi telah muncul di sana. Sudah ada puluhan ribu pembudidaya yang mencarinya. Telah terjadi banyak pertempuran dan tanah dalam radius 10.000 mil telah digali. Anggota keluarga itu menundukkan kepalanya dan melaporkan, orang-orang yang kami kirim benar-benar tidak dapat menemukan pengikut sekte 1000 setan dalam situasi itu. Chapter 1987. Kepala keluarga Zhao dan para tetua juga bingung. Setelah bertanya dengan hati-hati kepada para anggota keluarga, mereka mengerti bahwa mencari keberadaan para pengikut sekte 1000 setan itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Mereka tidak dapat menahan perasaan tertekan lagi. Mereka tidak dapat menahan perasaan tertekan. Ada lebih dari 2 juta pengikut di semua wilayah di 3 sekte. Dengan begitu banyak pengikut, dimanapun mereka berada, mereka adalah kekuatan besar yang tidak dapat diabaikan.
Jika ketiga sekte bergabung, bahkan sekte terbesar di alam spiritual, Sekte Xuantian, harus menghindari mereka. Tidak seorang pun akan melepaskan kekuatan seperti itu. Namun, karena kesalahan sebelumnya, mereka kalah dalam permainan. Siapa yang tahu bahwa seorang junior manusia abadi dapat menghancurkan formasi perangkap naga yang diatur oleh para master klan naga, menyebabkan boneka naga melarikan diri dan menang. Kekuatan puncak dari tiga sekte hampir musnah. Bahkan keluarga Zhao kehilangan puluhan ribu monster Xuan immortal yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah penyelidikan tentang apa yang terjadi di medan perang, keluarga Zhao tahu bahwa kunci untuk menghancurkan formasi perangkap naga adalah Yang Chen. Dalam situasi sebesar itu, ada banyak orang. Selain itu, selalu ada orang-orang di sekte yang tidak puas dengan Yang Chen yang mengambil istana naga, jadi para master sekte harus menjelaskannya. Dengan cara ini, keluarga Zhao juga tahu bahwa Yang Chen memainkan peran kunci di medan perang. Di dunia fana, karena Yang Chen menemukan rumah keluarga Zhao dan melepaskan kura-kura hitam, seluruh rumah keluarga Zhao dihancurkan oleh kura-kura hitam. Karena serangan terhadap istana Cunyang di alam spiritual, beberapa guru Xuan immortal dari keluarga Zhao terbunuh. Kemudian, mereka dikepung oleh sekte utama dan membunuh puluhan ribu murid luar keluarga Zhao. Selain kali ini, Yang Chen telah berulang kali menentang keluarga Zhao. Dengan cara ini, kebencian baru dan lama membuat keluarga Zhao membenci Yang Chen sampai ke tulang. Mereka ingin mengulitinya dan memakan dagingnya. Mereka ingin mencabik-cabik tubuhnya dan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi abu, tetapi itu tidak cukup untuk melampiaskan kebencian di hati mereka. Namun, Yang Chen hanyalah satu orang. Dibandingkan dengan lebih dari 2 juta murid dari 3 sekte, dia masih merupakan masalah kecil. Dengan begitu banyak murid, mustahil bagi keluarga Zhao untuk segera menerima mereka semua di rumah inti. Mereka buru-buru menyiapkan tempat penampungan sementara, tetapi sayangnya menemukan bahwa murid dari 3 sekte tidak dapat ditemukan. Bagaimana ini mungkin? Mereka adalah 3 sekte super dengan lebih dari 2 juta pengikut. Bahkan jika mereka bersembunyi di kediaman sekte dan digendong oleh seorang guru, bagaimana mereka bisa menghilang? Perlu diketahui bahwa mereka yang bertanggung jawab untuk mengendalikan kediaman sekte adalah murid-murid keluarga Zhao yang paling setia. Ketika diperlukan, mereka bahkan tidak akan mendengarkan perintah dari master sekte dari 3 sekte. Namun, mereka telah menghilang tanpa peringatan apapun. Keluarga Zhao telah mencari tempat-tempat yang memungkinkan selama hampir 2 tahun, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun target dalam 2 tahun. Hal ini telah membuat kepala keluarga dan para tetua menjadi sangat cemas. Ketika mereka sangat cemas, langkah selanjutnya adalah ledakan. Tidak ada sekte yang bisa menerima hilangnya 2 juta murid, dan tidak ada sekte yang bisa menerima hilangnya 2 juta murid. Sekte kecil tidak bisa, sekte besar tidak bisa, sekte Xuantian tidak bisa, dan keluarga Zhao pasti tidak bisa. Mengendalikan 3 sekte super adalah sesuatu yang telah direncanakan keluarga Zhao sejak mereka berada di dunia fana. Tidak diketahui berapa banyak generasi dan puluhan ribu tahun telah berlalu sebelum mereka mencapai hasil seperti saat ini. Pada akhirnya, karena aliansi 3 sungai terbongkar, semua rencana pun hancur. Berbicara tentang terungkapnya aliansi 3 sungai, tampaknya masalah tersebut terkait dengan Yang Chen. Kalau bukan karena beberapa orang dari aliansi 3 sungai yang tamak akan kombinasi ramuan milik Yang Chen dan menculik murid-murid serta teman-teman Yang Chen, kejadian ini mungkin tidak akan terjadi sama sekali. Kalau dipikir-pikir lagi, karena Yang Chen menemukan tempat di mana Mubo dan Ye Yu terperangkap, maka dia menemukan susunan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip susunan perangkap naga. Setelah mempelajari beberapa prinsip dari susunan itu, dia menggunakannya pada susunan perangkap naga, yang menjelaskan mengapa Yang Chen mampu memecahkan susunan perangkap naga dan melepaskan boneka naga. Dengan cara ini, logikanya cukup jelas, dan semuanya dapat dijelaskan. Sebenarnya, keluarga Zhao lah yang pertama kali menyinggung mereka, bahkan saat mereka masih di dunia fana. Namun, keluarga Zhao tidak berpikir demikian. Bahkan jika mereka tahu kebenarannya, mereka tidak akan merasa bersalah. Dunia kultivasi adalah hukum rimba. Tentu saja, siapapun yang lebih kuat akan mendengarkannya. Dengan cara ini, Yang Chen juga merupakan masalah besar bagi keluarga Zhao. Sudah banyak murid inti keluarga Zhao yang sangat tidak puas dengan Yang Chen dan ingin menyingkirkannya. Hanya karena 3 sekte yang memiliki lebih dari 2 juta pengikut itu penting maka Yang Chen dan istana Cunyang dikesampingkan. Lebih dari 2 juta pengikut tidak dapat dilepaskan begitu saja. Betapapun cemasnya mereka harus bersabar untuk menemukannya. Saat Yang Chen dan keluarganya dengan senang hati bercocok tanam dan membagi hasil panen, keluarga Zhao sedang dalam kekacauan mencari keberadaan 3 sekte. Pencarian ini telah berlangsung selama 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, keluarga Zhao telah menggunakan tidak kurang dari puluhan ribu orang. Mereka hampir menyerahkan daerah-daerah di mana para murid dari 3 sekte mungkin muncul, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan keberadaan orang-orang itu dan tempat tinggal gua. Kesabaran keluarga Zhao mulai menipis. Setelah bertahun-tahun, para pemimpin senior keluarga Zhao mulai memaksa diri untuk menerima kenyataan bahwa ketiga murid sekte telah hilang. Pada saat yang sama, mereka mulai secara bertahap mengubah gaya keluarga Zhao dalam melakukan sesuatu. Di masa lalu, keluarga Zhao telah mengatur segalanya secara diam-diam. Namun sejak keluarga Zhao ditemukan di dunia fana, keluarga Zhao berdiri di sisi yang berlawanan dengan sekte utama. Meskipun keluarga Zhao telah diam-diam mengendalikan beberapa sekte super selama bertahun-tahun, mereka masih tidak memiliki keuntungan dalam hal kekuatan. Ini juga merupakan salah satu alasan mengapa keluarga Zhao bersembunyi di balik layar. Dalam hal jumlah dan kualitas guru, keluarga Zhao tidak kalah dengan sekte besar manapun, bahkan melampaui mereka. Sebelum sekte 5 elemen mendapat boneka naga, dalam hal master puncak, sekte-sekte utama sebenarnya tidak sebaik keluarga Zhao. Hanya saja,
Karena beberapa alasan khusus, para Master Super itu tidak dapat meninggalkan area tertentu, sehingga menyebabkan terjadinya pembagian kekuasaan sekte utama di alam spiritual. Namun, kesabaran keluarga Zhao tampaknya telah menjadi alasan mengapa keluarga Zhao mudah diganggu. Pertama, seorang junior manusia abadi telah menghancurkan segel yang dipasang oleh leluhur keluarga Zhao satu persatu. Kemudian, sekte utama telah mengepung mereka. Jika ini bisa ditoleransi, apa yang tidak bisa? Hilangnya lebih dari 2 juta pengikut dari 3 murid sekte membuat amarah keluarga Zhao membara hingga ekstrim. Melihat deklarasi kemenangan sekte utama dan pembagian wilayah dan sumber daya keluarga Zhao, seorang tetua keluarga Zhao akhirnya tidak dapat menahan amarahnya dan dengan keras menuntut balas dendam. Keluarga Zhao bukanlah domba gemuk yang bisa diinjak-injak, mereka juga bukan pengecut yang tidak melawan. Para murid tidak bisa dikorbankan dengan sia-sia, dan wilayah kekuasaan tidak bisa hilang dengan sia-sia. Segala sesuatu yang telah dilakukan sekte utama terhadap keluarga Zhao harus diambil kembali dari mereka. Selain itu, Yang Chen, yang telah merusak rencana keluarga Zhao beberapa kali, juga tidak bisa dilepaskan. Chapter 1988. Sebelumnya, keluarga Zhao telah salah perhitungan dan mengira bahwa formasi perangkap naga, puluhan ribu binatang iblis, dan para ahli mistik immortal dari 3 sekte akan cukup untuk mengendalikan situasi. Oleh karena itu, para ahli inti keluarga Zhao tidak berpartisipasi dalam pertempuran. Sebenarnya, jika semuanya berjalan sesuai rencana keluarga Zhao, hasilnya memang akan seperti yang diharapkan. Ketika formasi perangkap naga menjebak boneka naga, semua pemimpin sekte putus asa. Jika bukan karena kemunculan Yang Chen, hasil pertempuran ini masih belum diketahui. Keluarga Zhao masih memiliki banyak kekuatan tingkat tinggi di daerah inti. Meskipun 3 sekte telah gagal, kekuatan inti keluarga Zhao tidak hilang. Mereka hanya kehilangan puluhan ribu binatang iblis mistik immortal. Selama keluarga Zhao mau, mereka dapat memanggil binatang iblis sebanyak yang mereka mau. Satu-satunya masalah adalah relatif sulit untuk mengendalikannya di awal dan akan memakan banyak waktu. Semua sekte besar merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka tidak hanya merebut kembali sekte mereka sendiri, tetapi mereka juga telah memusnahkan organisasi pinggiran keluarga Zhao, Aliansi Tiga Sungai, Sekte Holocaust, dan Sekte Seribu Setan. Mereka sekarang dengan senang hati memburu anggota yang tersisa dari 3 sekte dan berlatih dalam gerombolan binatang iblis. Sudah waktunya untuk memberitahu mereka kekuatan sebenarnya dari keluarga Zhao. Para kultivator alam spiritual tidak pernah menyangka bahwa wilayah yang telah susah payah mereka rebut kembali dari tangan binatang iblis akan tiba-tiba muncul dalam bentuk binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang membunuh binatang iblis yang kuat pastilah para ahli. Setelah menyingkirkan binatang iblis tingkat mistik immortal dan heaven immortal di area tertentu, para ahli biasanya akan melanjutkan perjalanan. Binatang iblis tingkat manusia abadi dan bumi abadi yang tersisa akan diserahkan kepada para kultivator yang datang kemudian. Ini adalah aturan yang tidak tertulis. Di satu sisi, aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa semua kultivator dari semua tingkatan memiliki kesempatan untuk berlatih dan di sisi lain, aturan ini dibuat untuk memastikan keselamatan para kultivator tersebut. Pada dasarnya semua orang mengikuti aturan ini dan tidak ada seorang pun yang tidak mematuhinya. Wilayah yang ditaklukkan akan diambil alih oleh sekte asli. Lagi pula, tidak ada lagi binatang iblis yang kuat. Binatang iblis yang tersisa akan diurus oleh para pengikut sekte asli. Orang luar tidak akan ikut campur untuk mencegah kesalahpahaman. Tepat saat sekte utama tengah memulihkan gerbang gunung mereka dan mengirim murid-murid muda untuk membersihkan binatang iblis di gerbang gunung mereka, kemunculan tiba-tiba binatang iblis tingkat abadi mistik langsung menyebabkan banyak sekte menderita banyak korban. Sekte super atau sekte kelas 1 masih bagus. Paling tidak, akan ada cukup banyak ahli dalam sekte untuk berjaga-jaga. Begitu binatang iblis yang kuat muncul, para ahli ini akan segera menyerang dan menyelamatkan banyak pengikut. Namun, sekte-sekte kecil itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka tidak memiliki banyak ahli di sekte mereka, dan wilayah mereka semua diambil oleh para ahli dari sekte lain di sepanjang jalan. Kemunculan tiba-tiba binatang iblis yang kuat segera menyebabkan sekte-sekte kecil ini menderita bencana. Binatang-binatang iblis yang kuat ini adalah balas dendam keluarga Zhao. Karena keterbatasan waktu, keluarga Zhao tidak dapat mengendalikan sejumlah besar binatang iblis yang telah dijinakkan. Mereka hanya dapat mengirim orang untuk menangkap banyak binatang iblis di area tertentu dan memasukkannya ke dalam harta karun ajaib luar angkasa. Kemudian, mereka mengirim orang untuk terbang ke segala arah, melepaskan binatang iblis di sepanjang jalan, terlepas dari konsekuensinya. Tidak ada yang menduga gerakan ini. Dalam sekejap, seluruh alam spiritual sekali lagi ditempati oleh binatang iblis. Meskipun jumlah binatang iblis tidak sebanyak gelombang sebelumnya, binatang iblis yang muncul semuanya berada di tingkat abadi mistik. Kekuatan penghancur mereka lebih mengerikan daripada campuran berbagai binatang iblis. Untuk sementara waktu, alam spiritual yang akhirnya tenang, berada dalam kekacauan. Bahkan tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi oleh binatang iblis setelah terjadinya kesengsaraan iblis kini telah menjadi tempat binatang iblis mengamuk, termasuk batu matahari terbenam dan sungai Linyang tempat istana Cunyang berada. Yang Chen tidak menyembunyikan kepulangannya ke istana Cunyang, banyak orang mengetahuinya. Terlebih lagi, setelah kembali ke istana Cunyang, dia tidak keluar, hal ini juga diketahui banyak orang. Keluarga Zhao ingin menghancurkan istana Cunyang. Di daerah ini saja, mereka telah melepaskan hampir ratusan binatang iblis abadi mistik. Saat kesengsaraan iblis melanda, batu matahari terbenam merupakan pasar dagang terbesar di arah alam spiritual ini, dan sungai Linyang merupakan area dengan jumlah pembudidaya dan pengungsi terbanyak. Saat ini, sudah mendekati akhir kesengsaraan iblis. 70 hingga 80% dari para kultivator yang berkumpul di sini telah pergi, tetapi masih banyak dari mereka yang tersisa.
Dalam waktu kurang dari 2 hari, binatang iblis yang kuat dan gila ini menyebabkan ratusan ribu korban. Bahkan para pengikut Istana Cunyang di daerah ini pun lengah, dan lebih dari 10.000 dari mereka terbunuh atau terluka. Pengaturan yang dibuat Yang Chen jauh sebelum pecahnya kesengsaraan iblis akhirnya berguna. Yang pertama adalah Sunset Rock. Bendera formasi yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat diaktifkan. Para pembudidaya di Sunset Rock juga tahu bahwa sekaranglah saatnya untuk bersatu melawan musuh bersama. Semua orang bekerja sama untuk mengaktifkan formasi, secara langsung mengubah Sunset Rock menjadi benteng yang kuat. Benteng tidak hanya memiliki fungsi perlindungan, tetapi juga berfungsi mengisolasi aura para pembudidaya. Bila binatang iblis itu tidak bisa mendeteksi aura para kultivator di sini, tentu saja mereka tidak akan tinggal lama di sini, dan langsung pergi ke tempat yang banyak orangnya. Pada saat ini, tempat di mana sebagian besar pembudidaya berkumpul jelas adalah gerbang gunung Istana Cunyang. Tanggapan Istana Cunyang cukup tepat waktu. Setelah mengetahui berita tentang kemunculan binatang iblis, mereka segera mengirim lebih dari selusin Master Suan Immortal di sekte untuk membunuh binatang iblis di Sungai Linyang. Akan tetapi, jumlah Master Abadi Suan di Istana Cunyang terlalu sedikit, namun ada banyak binatang iblis di Sungai Linyang, sehingga mereka tidak dapat segera melenyapkan bencana binatang iblis tersebut. Keluarga Zhao sedang menunggu momen ini. Hanya ada selusin Master di Istana Cunyang. Sekarang, hampir semuanya telah dikirim. Bahkan jika ada lebih banyak orang di sekte, paling banyak hanya 1 atau 2 orang. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerbu Istana Cunyang. 3 Master Suan Immortal dari keluarga Zhao memimpin para monster. Melihat para Master Istana Cunyang pergi, mereka bersembunyi di kegelapan dan menunggu dengan tenang selama 3 hari. Setelah memastikan tidak ada lagi Master di sekitar, mereka keluar dengan angkuh dan melepaskan lusinan monster Suan Immortal terakhir di kediaman gua. Formasi penjaga gunung Istana Cunyang yang nampak kokoh bahkan tidak bertahan selama 30 menit di bawah serangan gila-gilaan binatang iblis abadi Suan ini dan hancur total. Seluruh Istana Cunyang sepenuhnya terekspos kepada para penguasa keluarga Zhao dan binatang iblis abadi Suan. Dibawa ke gerbang gunung Istana Cunyang adalah puluhan binatang iblis yang tersisa dari keluarga Zhao yang telah dijinakkan dengan baik. Mereka dapat menjalankan perintah sang penguasa dengan baik. Sayangnya, mereka tidak dapat dibandingkan dengan penguasa sekte 1000 iblis. Kalau tidak, kekuatan mereka akan lebih mengerikan. Tetapi meski begitu, dibandingkan dengan kekuatan Istana Cunyang, jika tidak ada kecelakaan, binatang iblis ini lebih dari cukup untuk membantai Istana Cunyang. Dulu, kau telah menghancurkan keluargaku yang fana. Hari ini, aku akan menghancurkan seluruh Istana Cunyang milikmu. Menghadapi Istana Cunyang yang tidak dijaga ketat tidak jauh dari sana, salah satu penguasa keluarga Zhao berkata dengan garang penuh kebencian. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, bunuh. Semua binatang iblis segera menyerbu ke depan. Chapter 1989. Kekuatan yang selalu ditunjukkan Istana Cunyang tidak sekuat itu. Alasan mengapa ia dapat memasuki sekte kelas 1 dalam waktu singkat adalah karena ia telah menyerap sejumlah besar kultivator individu. Master top yang sebenarnya adalah puluhan Master Suan Immortal yang bergabung dengan sekte tersebut kemudian. Jika masih dihitung, paling banyak, hanya beberapa monster besar Suan Immortal yang diselamatkan Yang Chen dari formasi segel keluarga Zhao yang terhitung di dalamnya. Namun, lalu kenapa? Tidak lebih dari 20 Master Suan Immortal. Hari ini, ada 60 hingga 70 binatang iblis Suan Immortal. Ditambah dengan Master keluarga Zhao, jumlahnya tidak kurang dari 100. Itu pasti lebih dari cukup untuk membantai seluruh Istana Cunyang. Meskipun istana yang murni telah lama dijamin oleh sekte-sekte besar untuk melindungi kedamaian istana yang murni selama 1000 tahun, tetapi sekarang wilayah sekte-sekte besar juga diserang oleh kemunculan tiba-tiba monster tingkat Suan Immortal. Dalam situasi di mana mereka tidak dapat mengurus diri sendiri, siapa yang akan mengingat janji-janji itu dan mempertaruhkan nyawa sekte dan murid mereka untuk menyelamatkan istana yang murni? Terlebih lagi, meskipun sekte utama saling setia dan menepati janji, sebagian besar master terkonsentrasi di Sunset Rock. Ada ratusan binatang iblis yang mengamuk di Sungai Linyang, dan hanya Istana Cunyang yang mengirim master untuk menjaga sekte tersebut. Selain itu, tidak ada master lain yang dapat mengancam binatang iblis tersebut. Tanpa guru, bagaimana sekte utama bisa menyelamatkan Istana Cunyang? Pada saat ini, bahkan jika Istana Cunyang memiliki gerbang gunung inti yang sama dengan aliansi 3 sungai, sekte Holocaust, dan sekte 1000 setan, itu tidak berguna. Tidak ada yang bisa melarikan diri bersama mereka, dan tentu saja, tidak ada yang bisa melarikan diri. Hari ini, Istana Cunyang telah hancur, dan tak seorang pun dapat menyelamatkan mereka. Dengan isyarat dari pemimpin keluarga Zhao, para ahli Suan Immortal dari keluarga Zhao muncul di segala arah Istana Cunyang. Mereka mengikuti binatang iblis dari kejauhan dan memasuki gerbang gunung Istana Cunyang. Sebenarnya, mereka tidak perlu berbuat banyak. Mereka hanya perlu mengikuti dari belakang dan membunuh mereka yang lolos dari jaring. Harus dikatakan bahwa reaksi Istana Cunyang cukup cepat. Binatang iblis abadi Suan itu baru saja menghancurkan area penjaga gunung, dan para murid di dalamnya telah mundur ke area tengah gerbang gunung. Tidak ada murid Istana Cunyang di pinggiran. Dari arah serangan, mereka bahkan bisa melihat banyak murid Istana Cunyang mundur dengan tertib. Di masa lalu, naga bumi menelan 2 atau lebih gua abadi. Kepala istana lebih berpandangan jauh ke depan dan langsung membentuk 2 gua abadi di perut naga bumi. Yang satu merupakan hunian gua inti yang sesungguhnya, sementara yang lain merupakan hunian gua yang relatif sederhana dan tidak terlalu inti. Rumah gua kedua sepenuhnya diperuntukkan bagi para murid sebagai tempat bersembunyi dalam segala keadaan darurat. Itu tidak ada hubungannya dengan rumah gua inti yang benar-benar dapat diwariskan. Akan tetapi meski begitu, gua ini masih berada di perut naga bumi. Baik dari segi kerahasiaan maupun level keamanannya, itu jauh lebih tinggi dari banyak gerbang gunung sekte.
Sekarang murid-murid Istana Cunyang mundur dengan tertib ke area pusat gerbang gunung dan kemudian memasuki gua tempat tinggal perlindungan ini. Keluarga Zhao tidak takut bahwa murid-murid Istana Cunyang akan bersembunyi di gua kediaman. Sebaliknya, inilah yang mereka inginkan. Selama para penggarap yang membawa kediaman gua itu tidak dapat melarikan diri, orang-orang yang ada di dalam dapat ditangkap dalam satu gerakan, sehingga menghemat kesulitan untuk mengejar-ngejar ke sana kemari. Oleh karena itu, mereka tidak langsung mengejar mereka. Mereka hanya perlahan-lahan berkumpul dari sekitar, dan bahkan menonton dengan santai saat para murid Istana Cunyang berkumpul dan menghilang secara kolektif. Sepertinya mereka tidak datang untuk membunuh. Namun, ekspresi santai mereka tidak bertahan lama, dan mereka tercengang melihat bayangan panjang yang seharusnya tidak muncul di sini. Saat mereka melihat bayangan ini, hampir semua suasana hati baik keluarga Zhao langsung sirna. Itulah boneka naga yang terkenal, senjata ajaib yang kuat dari tahap tengah Dewa Emas. Itu adalah boneka kuat yang terbuat dari seluruh naga. Belum lagi mereka memiliki puluhan Master Suan Abadi dan binatang iblis Suan Abadi, bahkan jika jumlahnya 10 kali lipat, mereka tetap akan menjadi makanan bagi boneka naga ini. Dalam sekejap, situasi antara kedua belah pihak berubah. Pemburu yang awalnya ganas tiba-tiba menjadi mangsa, yang membuat para penguasa keluarga Zhao hampir putus asa. Siapa yang mengira bahwa setelah pemusnahan aliansi Tiga Sungai, saudara perempuan Murong tidak kembali ke sekte, tetapi mengikuti Yang Chen ke Istana Cunyang. Perlu diketahui bahwa saudari-saudari Murong adalah murid pribadi Master Sekte Cui dari Sekte Lima Elemen. Boneka naga itu sangat penting bagi Sekte Lima Elemen. Bukan masalah 1 atau 2 hari bagi keluarga Zhao untuk melepaskan binatang-binatang iblis itu. Saudari-saudari Murong tidak kembali ke sekte, tetapi tinggal di tempat kecil ini. Ini tidak mungkin. Namun, hal yang mustahil telah terjadi. Saudari-saudari Murong kebetulan berada di Istana Cunyang, dan para penguasa keluarga Zhao bertemu dengan mereka. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Boneka naga saja sudah cukup untuk mengirim semua penguasa dan binatang iblis yang hadir ke alam baka. Tepat ketika sebagian besar tuan dari keluarga Zhao berwajah pucat, tuan utama mendengus dingin. Di antara para pembudidaya yang hadir, satu-satunya yang tetap tenang seperti sebelumnya hanyalah dia. Kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama 2 kali, kata pemimpin utama dengan dingin. Mereka tahu bahwa saudari-saudari Murong adalah selir Yang Chen, dan bahwa boneka naga itu ada hubungannya dengan Yang Chen. Bagaimana mungkin mereka tidak membuat persiapan apapun sebelum datang ke sini? Seperti yang dikatakan pemimpinnya, mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali. Dengan kata-kata dari master terkemuka, seutas tali panjang diam-diam muncul di lengannya. Tali panjang itu melilit lengannya dengan erat, namun salah satu ujung tali panjang itu seperti makhluk hidup, terus-menerus mengguncang garis pertahanan boneka naga, seolah ingin menerjang keluar pada saat berikutnya. Kamu tahu bahwa boneka naga itu dibuat oleh keluarga Zhao, dan kamu masih berani mengambilnya sebagai hadiah. Setelah ahli terkemuka itu mengejek dirinya sendiri lagi, sosoknya tiba-tiba melesat maju seperti anak panah yang dilepaskan dari busurnya, dengan cepat menyerbu ke arah boneka naga. Ketika dia masih beberapa mil jauhnya dari boneka naga, tali panjang di lengannya telah sepenuhnya terlepas. Tali itu menggeliat dan menari di udara seperti ular panjang, tumbuh berkali-kali lebih besar, dan langsung melingkar ke arah boneka naga. Boneka naga yang awalnya perkasa tiba-tiba menjadi malu-malu pada saat ini, seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya, dan tidak lagi memiliki citra perkasa seperti sebelumnya. Sebelum saudara perempuan Murong sempat mengendalikannya, ular panjang itu sudah melilit tubuh boneka naga, lalu segera terjerat dengan boneka naga, dan tidak terpisah lagi. Anehnya, begitu tali panjang itu melilit boneka naga itu, ia menjadi seperti belatung di tulang tarsal. Tidak peduli seberapa keras boneka naga itu berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri. Para majikan keluarga Zhao yang baru saja patah semangat, langsung menjadi bersemangat saat melihat keluarga mereka sudah siap menghadapi hal ini. Ketika mereka melihat boneka naga itu semakin terjerat oleh harta ajaib di tubuh master utama, hampir tidak bisa bergerak, mereka semua bersorak serempak. Keluarga Zhao telah menyempurnakan tali penjinak naga menggunakan rumput belitan naga. Aolai, yang berada di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu, tiba-tiba berteriak. Chapter 1990. Di antara semua orang yang hadir, bisa dikatakan Aolai adalah satu-satunya yang pernah mencicipi rumput gulungan naga sebelumnya. Namun, itu terjadi sebelum Aolai mengambil alih tubuh itu. Sebenarnya, Aolai belum benar-benar diserang oleh rumput gulungan naga. Meski begitu, tubuh fisik Aolai masih bisa mengingat rasanya. Rasa mampu menahan musuh alaminya sepenuhnya meninggalkan kesan mendalam pada Aolai setelah ia mengambil alih tubuh itu. Kerusakan yang ditimbulkan rumput gulungan naga terhadap ras naga terlihat jelas. Kebencian dan ketakutan ras naga terhadap rumput melingkar naga telah tertanam di tulang-tulang seluruh ras. Tentu saja, Yang Chen juga bisa mengetahuinya. Namun, sebelum dia bisa memberitahu kedua saudari Murong, boneka naga itu sudah diikat. Serangan pihak lain terlalu cepat. Lagi pula, para saudari Murong bekerja sama untuk mengendalikan boneka naga, jadi mereka terlalu lambat. Setelah diikat oleh tali pengikat naga yang terbuat dari rumput gulungan naga, boneka naga tersebut telah kehilangan kemampuannya untuk bergerak, menjadi boneka yang bergantung pada belas kasihan orang lain. Dulu, Yang Chen merasa heran bagaimana klan Zhao berhasil menangkap naga abadi emas tingkat menengah dan memurnikannya menjadi boneka naga. Sekarang setelah tali pengikat naga muncul, dia langsung mengerti. Tak diragukan lagi, tali pengikat naga inilah yang menjadi biang keladi tertangkapnya boneka naga. Aolai baru saja berteriak, namun Aolan yang berada di samping sudah dipenuhi amarah. Ini adalah pengekangan alami. Selama seseorang menjadi anggota ras naga, mereka secara alami akan merasa marah. Aolan sudah menahan diri dengan tidak bertindak gegabah saat itu juga. Mengaum, Aolai meraung marah dan menyerbu keluar.
Meskipun dia hanya berada di puncak Dewa Surgawi, ahli Dewa Mendalam biasa hanya bisa menyimpan dendam terhadapnya. Tiba-tiba, seekor naga lain muncul. Para ahli klan Zhao merasakan hawa dingin di hati mereka. Para kultivator masih baik-baik saja. Aolai hanyalah seorang Dewa Surgawi puncak. Tidak peduli seberapa kuat auranya, mereka masih bisa menahannya. Namun, binatang iblis tidak bisa lagi menahan amukan ras naga. Mereka melarikan diri ke segala arah, tidak lagi ditahan oleh klan Zhao. Aku tahu kau berkolusi dengan ras naga. Pemimpin ahli klan Zhao tidak panik. Dia mendengus dingin lagi dan melemparkan ujung tali lainnya. Tali pengikat naga sesuai dengan namanya. Meskipun ujung tali lainnya terjerat dengan boneka naga, ujung tali lainnya seperti ular lincah yang terbang menuju Aolai. Rumput naga melingkar dan ras naga adalah musuh alami. Oleh karena itu, tali pengikat naga yang terbuat dari rumput naga melingkar sangat cepat saat digunakan melawan ras naga. Aolai baru saja berlari maju beberapa mil, dan baru saja mengembuskan bola api besar dari mulutnya saat tali pengikat naga sudah melilit tubuhnya dengan erat. Namun, bukan berarti Aolai tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Api yang disemburkannya mengandung api naga matahari ungu dan api naga pemakan roh. Bola api itu mengenai tali pengikat naga, dan tali pengikat naga yang terbuat dari rumput gulungan naga pun langsung terbakar. Karena itu merupakan penangkal alami terhadap rumput belitan naga, ada hal-hal tertentu di klan naga yang dapat menahan rumput belitan naga, termasuk benih api unik milik klan naga. Saat kedua jenis api naga bersentuhan dengan tali pengikat naga, itu seperti percikan api yang dilemparkan ke dalam panci berisi minyak mendidih. Seketika, api ungu membumbung tinggi beberapa meter dan menyelimuti tali pengikat naga. Aolai juga diselimuti oleh tali pengikat naga. Api itu bahkan menyebar ke arah boneka naga. Apakah Aolai akan baik-baik saja? Sun Qingsui bertanya dengan cemas sambil melihat dari samping. Aolai sangat menyukai anggur yang diseduh Sun Qingsui tanpa ragi pembuat bir naga giok. Hal ini membuat Sun Qingsui sangat senang. Sekarang setelah dia melihat Aolai diikat oleh tali pengikat naga, dia merasa agak khawatir dan segera bertanya tentang hal itu. Saya khawatir ini tidak baik. Yang Chen memperhatikan situasi dengan saksama, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bergerak. Dengan Aolan, seorang ahli ras naga sejati, Yang Chen tidak perlu bergerak. Ia hanya menjelaskan, karena klan Zhao dapat menangkap boneka naga, Aolai, sang dewa surgawi puncak, mungkin bukan tandingan mereka. Seolah-olah untuk membuktikan kata-kata Yang Chen, kobaran api itu hanya bertahan selama beberapa kalimat. Kemudian, kobaran api ungu itu perlahan mengecil dan menghilang. Adapun tali pengikat naga yang mengikat boneka naga dan Aolai, tampaknya tidak berubah sama sekali. Masih sama. Hanya seorang naga api biasa dan kau berani bersikap kurang ajar di hadapan orang tua ini. Ahli abadi mendalam klan Zhao yang terkemuka tidak terlihat sangat tua. Namun, nadanya sangat tua. Dia memanggil Aolai sebagai orang tua ini, sama sekali tidak peduli dengan Aolai yang berusia puluhan ribu tahun. Hal anehnya adalah Aolan telah berdiri di sisi Yang Chen, menahan amarahnya sambil menonton dengan tenang. Tidak diketahui apakah itu karena dia takut pada tali pengikat naga atau karena dia memiliki pertimbangan lain. Namun, para wanita di sampingnya dapat merasakan kemarahan yang Aolan pendam dalam tubuhnya. Tali pengikat naga secara khusus ditujukan pada ras naga. Semakin seseorang melawan, semakin erat tali itu. Tak lama kemudian, Aolai yang melawan tidak dapat bergerak lagi. Tubuhnya yang melayang di udara, ditarik dengan kuat ke tanah. Melihat mereka sudah unggul, para ahli klan Zhao kembali bersikap arogan. Bagaimanapun, orang-orang istana Chunyang tidak dapat melarikan diri. Bukanlah ide yang buruk untuk mengolok-olok naga api ini dan memberi lebih banyak tekanan pada orang-orang istana Chunyang. Aku pernah melihat ras naga sebelumnya, tetapi aku belum pernah menyentuh satu pun. Seketika, seorang ahli dari klan Zhao melangkah maju sambil tersenyum. Ia menatap tubuh Aolai yang tak bergerak dan menggoda rekan-rekannya di kejauhan. Sambil berbicara ahli itu mengulurkan tangannya untuk menyentuh tubuh besar Aolai. Rekan-rekannya di kejauhan juga tampak bekerja sama dengan kedatangannya, menunjukkan kegembiraan sang pemenang. Mereka tertawa terbahak-bahak, yang sangat keras di gerbang gunung istana Pure yang kosong. Di tengah gelak tawa kelompok itu, tangan ahli klan Zhao ini telah menyentuh sisik naga besar milik Aolai. Begitu tangannya menyentuh Aolai, Yang Chen dan Aolan yang tengah menatap keributan itu pun menyunggingkan senyum mengejek di saat yang sama. Senyum ini begitu kentara sehingga semua wanita dapat melihatnya dengan jelas. Tanpa menunggu para wanita itu mengerti mengapa Yang Chen dan Aolan tertawa dengan cara yang begitu mengejek, ahli klan Zhao itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat tragis. Kemudian, tubuhnya dengan cepat mundur, terus-menerus berjuang, seolah-olah ada musuh tak terlihat yang menyerangnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras rekan-rekannya menyelidiki dengan indera spiritual mereka atau mengamati dari jarak dekat, mereka tidak dapat menemukan satu pun musuh di sekitarnya. Dua orang temannya bergegas maju untuk menolong. Namun, saat mereka bersentuhan dengan ahli klan Zhao itu, mereka tampak terinfeksi juga. Mereka menjerit-jerit sedih. Kali ini, tak seorang pun berani mendekati ketiga orang yang berteriak itu. Mereka hanya bisa menonton dari jauh dengan ketakutan, tidak tahu apa yang telah terjadi. Ketiga ahli klan Zhao berteriak sedih sesaat sebelum jatuh ke tanah dan mati. Namun, anehnya, tidak ada luka di tubuh mereka. Tidak mungkin diketahui apa yang telah membunuh mereka. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada ahli klan Zhao yang terkemuka. Semua orang menunggunya untuk membuat keputusan konkret. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.